Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Budijah Supriyatin selaku Guru Pengampu Mata Pelajaran Bahasa Indonesia serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan debat pada hari ini. Tak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan semoga kita mendapat syafaatnya di hari akhir kelak. Baik, sebelum dimulainya debat pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fatir Aidil Akbar, nomor absen 19 selaku moderator yang akan memandu jalannya debat. Dan di sebelah kanan dan sebelah kiri saya sudah terdapat tim, yaitu tim pro dan tim kontra. Pelaksanaan debat pada hari ini mengusung tema PTM di masa pandemi, berseri atau ngeri. Baik, sebelum saya bacakan tata tertib debat pada hari ini, diantaranya yaitu para peserta debat, baik tim pro dan tim kontra, diperbolehkan berbicara dengan waktu 1 menit. Setiap tim harus mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan. Para peserta debat yang berbahagia, marilah kita memasuki jalannya debat dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka dengan ini saya nyatakan debat dibuka. Selanjutnya kami persilakan kepada masing-masing tim untuk memperkenalkan diri, dimulai dari tim pro. Padanya saya persilakan. Perkenalkan, saya Nadia Pramesih Putri, absen 20 sebagai tim pro. Perkenalkan, nama saya Nafisa, absen 21 sebagai tim pro. Perkenalkan, saya Naurul Alifah Januba, absen 22 sebagai tim pro. Perkenalkan, nama saya Naila Yulinda, absen 23 sebagai tim pro. Perkenalkan, nama saya Nila Aulaniswa, absen 24 sebagai tim pro. Oke, terima kasih tim pro. Selanjutnya saya persilakan kepada tim kontra untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Widya Nafisa, absen 13 sebagai tim kontra. Perkenalkan, nama saya Ilma Nadia, absen 14 dari tim kontra. Perkenalkan, nama saya Leberna Valenza dari tim kontra. Nomor absen 16. Perkenalkan, nama saya Melanda Siti, absen 17 dari tim kontra. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Zaini, absen 18 sebagai tim kontra. Baik, terima kasih tim kontra yang sudah memperkenalkan diri. Selanjutnya saya akan membacakan mosi terkait topik yang akan dibahas dalam debat yang diikuti berbagai macam argumen dari masing-masing tim. Disdikbud Tegal evaluasi PJJ seminggu terakhir. Siswa berharap bisa segera PTM lagi. Rabu 2 Maret 2022. Tribunjateng.com Tegal. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Kota Tegal memberikan evaluasi pembelajaran jarak jauh di masa PPKM level 4. PJJ atau belajar dari rumah tersebut sudah berlangsung selama seminggu sejak Rabu tanggal 23 Februari 2022. Kepala Disdikbud Kota Tegal, Ismail Fahmi, mengatakan pelaksanaan PJJ berlangsung dengan baik di tingkat pendidikan SMP, SD, TK maupun PAUD. Menurut Fahmi, siswa tidak sulit menyesuaikan diri karena sudah pernah PJJ di awal pandemi COVID-19. Justru, para siswa dan orang tua berharap agar bisa kembali dengan pembelajaran tatap muka atau PTM. Fahmi berharap para orang tua bisa memantau anak-anaknya saat sedang melakukan PJJ. Baik dari mosi yang sudah saya bacakan, saya persilakan kepada masing-masing tim untuk bisa menyampaikan argumennya selama kurang lebih 1 menit. Dimulai dari tim pro, saya persilakan. Sebelumnya terima kasih Saudara Fatir selaku moderator telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara. Di sini saya sebagai tim afirmasi akan menyampaikan pendapat saya. Saat ini kita sudah diharuskan untuk melaksanakan program vaksinasi. Dengan adanya program vaksinasi tersebut dapat membantu siswa untuk menjaga kekebalan tubuh sehingga mengurangi penularan virus COVID-19. Dengan begitu, PTM dapat terlaksana walaupun tidak 100%. Ditambah lagi dengan adanya vaksinasi booster diharapkan dapat dilaksanakannya PTM selama. Baik, waktunya dari tim pro sudah cukup. Kemudian saya persilakan kepada tim kontra untuk menyampaikan argumennya. Saya kelas 1 zaman April disertakan oleh saudara Naila. Meskipun sudah divaksin ataupun vaksin dosis sekalipun, anak-anak juga masih bisa tertular virus COVID-19. Ditambah lagi, vaksin dosis 3 ini belum mencakup semua masyarakat.
Jadi vaksin tidak 100% dapat melindungi siswa dari bahaya COVID. Apalagi banyak anak yang hangout bersama teman dan jadi tidak bisa. Ditambah lagi, vaksin dosis ketiga ini belum mencakup semua masyarakat. Jadi vaksin tidak 100% dapat melindungi siswa dari bahaya COVID-19. Apalagi banyak anak yang hangout bersama teman. Baik, waktunya sudah cukup. Silakan tim pro untuk membalas argumen dari tim kontra. Izin menyanggah pendapat dari saudari Melan. Jika tidak ada program vaksinasi sebagai peraturan wajib dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka walaupun hanya 50%, para siswa-siswi yang ada di Indonesia sulit untuk memahami materi dari pembelajaran secara daring. Ditambah lagi kurikulum yang sedang berlaku sekarang yaitu kurikulum Merdeka yang hanya mempelajari beberapa bab saja. Itu jelas akan menyulitkan bagi para siswa, terutama siswa kelas 12 yang akan mempersiapkan masuk perguruan tinggi. Oke, terima kasih kepada tim pro. Silakan tim kontra. Saya kurang setuju dengan apa yang disampaikan Zanuba. Bagi saya, pemberlakuan kurikulum Merdeka Belajar sangat membantu para siswa, terutama dalam hal tugas, sehingga siswa tidak terbebani akan tugas-tugas akibat terlalu banyaknya materi yang dipelajari. Ditambah lagi, siswa hanya belajar mandiri di rumah. Bapak Ibu guru hanya memberi materi tanpa menerangkan. Itu sangat kurang bagi mereka yang kurang dalam memahami materi. Oke, cukup tim kontra. Silakan tim pro. Kalau menurut saudari Hidayah, dengan adanya kurikulum Merdeka sangat membantu para siswa. Seharusnya para siswa sekarang sudah diperbolehkan untuk melakukan PTM dengan 100%, supaya para guru juga tidak berulang kali mengajarkan materi kepada siswanya. Dan siswa juga saya pikir akan lebih mudah memahami pelajaran ketika melaksanakan pembelajaran tatap muka. Toh juga para siswa dan guru-guru sudah divaksin dosis kedua. Terima kasih. Terima kasih pada tim pro. Silakan pada tim kontra. Saya tidak setuju dengan pendapat Nadia. PTM 100% mungkin saja dapat membuat klaster penyebaran COVID-19 di lingkungan sekolah. Dan itu akan membuat nama sekolah pun akan menjadi buruk ketika banyaknya kasus COVID-19 di sekolah tersebut, walaupun sudah divaksin dosis 2. Terima kasih. Tim kontra, silakan tim pro untuk menambah. Dari apa yang dikatakan oleh saudara Intan, jika PTM tidak dilaksanakan segera, maka semangat belajar para siswa akan semakin turun. Bahkan bisa saja mengakibatkan siswa yang kecanduan dengan gadget karena terlalu sering menggunakannya, terutama dengan kondisi saat ini yang sudah terlalu lama PJJ atau daring. Banyak siswa yang setiap pada ulangan mereka tidak belajar melainkan membuka Google untuk menjawab soal-soal tersebut, dan nilai yang mereka dapat tidak berdasar potensi yang dimiliki. Jadi bisa waktunya sudah cukup. Silakan tim kontra untuk yang Disebutkan tadi bahwa pada saat ulangan, banyak siswa yang tidak belajar melainkan melakukan searching di Google untuk menjawab soal tersebut. Dari pernyataan di atas, alangkah baiknya sekolah dapat menggunakan cara lain yang bisa menghentikan atau mengurangi kebiasaan mencontek tersebut, sehingga pembelajaran bisa terus dilaksanakan dari jarak jauh tanpa adanya pertemuan yang bisa menambah kasus terjadinya penambahan kasus COVID-19, terutama pada kasus kabupaten dan kota Tegal. Menurut saya, jika PTM tidak dilaksanakan segera, bukan hanya berdampak pada siswa, melainkan juga orang tua. Mulai dari biaya kuota internet siswa, mungkin bagi mereka yang berkecukupan bisa dengan mudah mendapatkan itu. Namun bagaimana dengan mereka yang ekonominya sulit, apalagi di masa pandemi seperti ini? Banyak karyawan yang di PHK, pengusaha gulung tikar, dan lain-lain. Ditambah lagi dengan adanya PJJ ini, semua materi lewat online. Bagi saya itu memberatkan orang tua, juga masing-masing siswa. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan dilaksanakannya PTM meskipun 50% dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih tim pro. Silakan untuk menambah. Saudari Nila, jika Anda berpendapat seperti itu, sebenarnya sudah semestinya para orang tua bisa untuk memenuhi kebutuhan anak-anak selama PJJ ini. Meski bisa dibilang sulit, namun dengan kondisi sekarang, kita tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa mengikuti aturan pemerintah yang sekarang. Terima kasih. Oke. Terima kasih sudah saling menyampaikan argumennya. Kemudian saya memberikan
Kemudian saya akan memberikan pertanyaan terkait dengan topik yang sebelumnya sudah dibahas. Yang pertama, saya akan memberikan pertanyaan kepada tim pro. Pertanyaannya, apakah tindakan yang akan dilakukan sekolah ketika salah satu siswa ada yang terpapar virus COVID-19? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jika ada salah satu siswa di sekolah tersebut yang kedapatan positif COVID, seharusnya sekolah tersebut akan melakukan lockdown sekolah hari itu juga selama siswa tersebut dinyatakan negatif COVID-19, serta sekolah tersebut harus melakukan tracking kepada para siswanya yang terikat kontak erat dengan siswa tersebut yang positif. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawaban pertanyaannya. Kemudian saya akan memberikan pertanyaan untuk tim kontra. Pertanyaannya, jika salah satu syarat untuk pembelajaran tatap muka atau PTM adalah siswa harus sudah vaksin, bagaimana nasib siswa yang memiliki penyakit yang menyebabkan siswa tidak boleh divaksin? Apakah siswa tersebut tetap tidak boleh berangkat PTM dan bagaimana solusinya? Ya, jadi begini, ketika ada siswa yang tidak boleh divaksin, maka siswa tersebut harus membuat surat keterangan dokter yang bisa dibuat di puskesmas ataupun rumah sakit terdekat bahwa siswa memiliki penyakit yang menyebabkan tidak dapat divaksin. Begitu. Oke, terima kasih tim kontra atas jawaban pertanyaannya. Baik, dari kesimpulan yang sudah didapatkan dari debat pada hari ini adalah setiap kebijakan pemerintah pasti ada sisi positif dan negatifnya. Kita perlu menyikapinya dengan bijak, dan sebagai warga negara yang baik, kita harus mematuhi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Sekian debat pada hari ini. Saya selaku moderator dan mewakili tim pro dan kontra mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.